kalian fresh graduate, baru saja lulus kuliah atau lulus SMK atau SMA, dan sedang gencar-gencarnya untuk mencari pekerjaan. Ya, itulah yang saya alami dulu, yaitu kurang lebih di 1 tahun yang lalu. Saya fresh graduate, lulusan perguruan tinggi swasta, dan gencar dan sibuk untuk mencari pekerjaan. Jika kalian sedang mencari pekerjaan, akan mengalami 3 fase. Tapi sebelum menuju ke fase apa saja itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rio Muhammad Munir, karyawan swasta yang mencoba belajar public speaking. Cerita pengalaman, karena guru terbaik adalah pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Ya, saya akan menceritakan fase apa saja yang saya alami ketika saya dulu awal-awal mencari kerja. Terkhusus tanda kutip yaitu jalur MT ya, atau manajemen trainee. Karena hampir 80% pekerjaan atau lowongan yang saya lamar dulu itu yaitu manajemen trainee. Oke, fase yang pertama yaitu terkait administrasi. Di sini banyak fresh graduate ya, yang mencoba atau melamar di jalur MT yang gagal di administrasi. Sudah apply sana, apply sini, ngirim sana, ngirim sini, tetapi masih belum ada hasilnya atau masih belum ada panggilan untuk entah tes ataupun interview. Nah, di fase yang pertama inilah, di administrasi inilah, kalian nanti akan merasakan CV ku ini udah benar apa belum sih? Sertifikasi atau surat lamaran atau berkas-berkas apa saja sih yang harus dilampirkan untuk bisa minimal lolos di administrasi. Itu nanti kalian akan gambling ya, atau berkecimpung di administrasi terlebih dahulu. Karena pengalaman saya dulu seperti itu. Nanti ganti CV lah, ganti format CV, coba yang ATS, coba yang kreatif, terus nanti kalian gali sampai kalian menemukan CV mana yang ketika kalian masukkan lamaran itu akan minimal dipanggil untuk tes atau untuk interview. Itu nanti akan di fase itu ya, tapi nggak tahu, mungkin ada beberapa orang atau beberapa kelompok lah yang CV-nya satu aja udah bisa apply atau keterima di beberapa lowongan pekerjaan. Terus fase yang kedua yaitu di fase tes. Kalau kalian sudah mantap dan yakin terhadap CV kalian semuanya, udah nih, kalian CV udah keterima. Setiap ngelamar pekerjaan menggunakan CV itu biasanya keterima untuk lolos administrasi, lolos pemberkasan, apply lagi, lolos lagi menggunakan CV yang sama. Nah itu nanti ketika sudah seperti itu, nanti ke berikutnya, kalau saya di manajemen trainee ya dulu ya, yaitu di terkait tes, yaitu ada TIU, ada Kraepelin, Pauline, ya seperti itulah. Nah saya mendalami itu. Setelah saya mendalami CV itu harusnya bagaimana, itu saya mendalami tesnya. Tesnya itu harus seperti apa aja yang dipelajari, matematik dasarnya apa, persamaan silogisme seperti apa, dan masih banyak lagi. Itulah yang saya pelajari terus menerus. Dan pada dasarnya setiap tes atau psikotes itu yang TIU atau tes intelijensi umur, kurang lebih setiap perusahaan, bahkan ya di BUMN pun hampir mirip-mirip ataupun bisa disebut sama. Cuma mungkin angka atau analogi atau perkataannya aja yang dirubah, tapi pada dasarnya sama. Itulah, nanti kalian akan belajar sendiri. Ada teman saya yang sekarang lagi fresh graduate ya, angkatan di bawah saya 1 tahun, dia baru saja lulus dan bingung gitu. Bingung harus CV-nya seperti apa sih?
harus ATS atau enggak, harus kreatif atau bagaimana. Itu dia memang fase bingung karena setelah dia apply menggunakan CV yang dia buat, belum ada panggilan sama sekali. Nah, itulah fase yang saya rasakan saya dulu ya, pas fresh graduate gitu. Bingung, contek CV sana, contek CV sini, hubungin teman sana, hubungin teman sini yang sudah keterima kerja untuk cuma sekedar melihat CV-nya. Bahkan saya pernah mengikuti atau bayar lah untuk konsultasi terkait penulisan CV saya. Sampai sedalam itu Pak, saya dulu untuk administrasi. Selanjutnya yaitu di tes. Tes juga sama Pak, saya mengikuti yang bimbingan online, bahkan yang untuk CPNS saya dulu. Yang psikotesnya untuk PNS, saya mengikuti, membayar kurang lebih berapa kemarin, 500.000 lah untuk langganan per bulannya. Saya belajar online, ada kuisnya, saya kerjakan, bahkan saya membeli bukunya. Saya dalami terus menerus sampai benar-benar saya bisa lah untuk mengerjakan soal-soal di psikotes. Ketika itu sudah semua, nanti kalian sudah administrasi, sudah sering lolos, sudah dapat sering panggilan, tes pun kalian sudah bisa mengerjakan dan dapat panggilan, sering dapat panggilan untuk interview. Nah, nanti di tahap yang terakhir inilah di interview. Nanti ada juga atau adalah gambling, kalian harus menjawabnya seperti apa. Interview pertama sama HRD gagal, interview kedua sama user gagal. Apa ini harus pertanyaan yang saya jawab, jawaban-jawaban seperti apa yang diinginkan oleh HRD dan juga user. Itu nanti kalian akan tahu sendiri ya. Kalau kita ngasih tips atau ngasih triknya itu nggak bisa, karena menurut saya itu jawaban-jawaban yang diminta sama HRD atau user itu biasanya memang dari diri kita sendiri Pak. Kalau kita mencontek atau template yang sudah ada di media sosial atau di Google lah, itu kemungkinan HRD ataupun user akan mengetahui bahwasannya kalian itu mencontek atau sama persis lah dengan yang sudah ada. Jadi saran saya, setelah ya pengalaman saya melamar pekerjaan kurang lebih untuk mendapatkan pekerjaan saya yang sekarang butuh waktu 6 bulan, ya kalian nikmati aja proses itu. Karena terkadang perjalanan itu lebih indah daripada tujuannya. Sekarang saya sudah bekerja seperti ini, ketika ada melihat lowongan-lowongan kerja atau melihat kualifikasi yang sama dengan saya, itu rasanya gatel lagi Pak, pengen rasanya ngelamar. Adrenalinnya itu loh, yang kita keterima atau enggak, kita ngisi-ngisi formulir, itu yang ada rasa kangennya gitu. Mungkin kalian masih bingung dan masih berproses, nikmati saja perjalanannya, nikmati saja prosesnya. Nanti kalian akan menemukan hasil yang terbaik menurut versi kalian. Yang penting jangan semangat, minimal apply 1 lowongan di 1 hari. Mungkin itu saja cerita pengalaman hari ini. Ketika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video saya yang lain. Oke, thank you.